Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Data Bulog menyebutkan hingga 25 Februari, realisasi impor beras mencapai 659 ribu ton. Anggota Komisi 4 DPR RI kembali mengingatkan kebijakan impor beras jangan sampai merugikan petani, mengingat Maret hingga Juni memasuki masa panen raya petani padi. Pemerintah telah menambah impor beras 1,6 juta ton untuk tahun 2024. Data Bulog menyebutkan hingga 25 Februari, realisasi impor beras mencapai 659 ribu ton. Anggota Komisi 4 DPR RI kembali mengingatkan kebijakan impor beras jangan merugikan petani, mengingat pada Maret hingga Juni memasuki masa panen raya petani padi. Selamat menyoroti buruknya tata kelola pangan pemerintah yang selalu terulang, yang mana mendekati masa panen, pemerintah justru melakukan impor. Pemerintah seharusnya melakukan penataan dari hulu hingga hilir untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan. Selamat mengaku tidak anti terhadap impor, namun pemerintah tetap harus memprioritaskan pembelian seluruh hasil gabah dari petani lokal. Beli itu semua hasil panen dari para petani kita. Ini karena tadi juga menyangkut pada tata kelola pangan kita. Kalau kemudian seluruh panen kita dibeli oleh pemerintah, maka dengan sendirinya stok pemerintah itu cukup kuat, tidak dikendalikan oleh swasta. Data saya mengatakan bahwa seluruh potensi panen dari petani kita itu hanya dibeli oleh pemerintah, dalam hal ini Bulog hanya 2%. Artinya 98% dibeli oleh swasta. Sehingga dalam posisi seperti inilah kemudian terjadi kepanikan. Sementara stok tidak ada di pemerintah, maka harga bisa dimainkan. Harga beras di tingkat konsumen telah melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di tingkat konsumen, Badan Pangan Nasional menerapkan relaksasi HET beras premium pada 10 sampai 23 Maret 2024. Mahir dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, untuk mengatasi gejolak ketidakstabilan harga dan juga pasokan beras di pasar, di sini pemerintah menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan atau SPHP. Dan Komisi 4 DPR RI meminta Bulog dan juga Bappenas lebih optimal menyalurkan beras SPHP ke seluruh daerah. Untuk mengatasi gejolak ketidakstabilan harga dan pasokan beras di pasar, pemerintah menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Komisi 4 DPR RI meminta Bulog dan Bappenas lebih optimal menyalurkan beras SPHP seluruh daerah. Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, menyoroti beras SPHP belum tersalurkan secara merata, salah satunya di Lampung. Penyaluran beras SPHP harus lebih optimal sebagai langkah preventif terhadap bergejolaknya harga beras. Di sisi lain, masyarakat memiliki pilihan membeli beras dengan harga yang lebih terjangkau. Kantor wilayah Bulog di seluruh daerah seharusnya mendata secara akurat seluruh pasar tradisional yang membutuhkan beras SPHP untuk dijual ke masyarakat yang tentunya diikuti pengawasan ketat dari Bulog. Maka distribusinya merata, termasuk juga tadi beras misalnya. Ya kan, beras ini kan distribusinya jangan hanya DKI Bapak metonya. Indonesia kan luas Bandar Lampung. Misalnya Lampung Tengah masih kosong beras, harga terlalu mahal. Ya SPHP harus berjalan. Tapi dengan satu syarat, wajib penuh pengawasan. Jangan sampai nanti SPHP diganti karung plastik biasa, jualnya malah non SPHP. Per 12 Maret 2024, Bulog telah menyalurkan 430.649 ton beras SPHP yang tersebar di retail modern dan distributor. Dari Lampung, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Sejak tahun 2021, pemerintah melakukan rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi P3K. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TV 09. Anggota Komisi 10 DPR RI menghimbau pemerintah harus menuntaskan program rekrutmen 1 juta guru P3K untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan belajar di institusi pendidikan secara merata. Sejak tahun 2021, pemerintah melakukan rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi P3K. Hingga saat ini, jumlah guru yang sudah diangkat menjadi P3K mencapai 774.999 orang. Anggota Komisi 10 DPR RI mengimbau pemerintah harus menuntaskan program rekrutmen 1 juta guru P3K untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan belajar di institusi pendidikan secara merata. Zainuddin Maliki menjelaskan, Kemendikbudristek harus berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN agar pengangkatan 1 juta guru P3K bisa tuntas. Problematika lain adalah keraguan pemerintah daerah mengusulkan formasi guru karena masalah anggaran pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K. Pemerintah pusat diimbau menyampaikan pada Pemda terkait anggaran gaji dan tunjangan guru P3K sudah tercakup dalam APBN yang disalurkan melalui dana alokasi khusus. Formasi itu lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah. Formasi ini bisa diselesaikan dan kemudian pemerintah pusat dalam hari ini menetapkan bahwa gaji dan tunjangan ASN P3K ini memang benar-benar disiapkan melalui APBN. Zainuddin Maliki menegaskan, Indonesia membutuhkan pendidik yang handal dan profesional untuk mengembangkan potensi siswa yang kompetitif dan berdaya saing tinggi menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kategori desa tertinggal kini sudah tidak ada lagi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, Komisi 5 DPR RI menyayangkan perkembangan desa itu tidak serta-merta mengentaskan Yogyakarta dari label provinsi termiskin di Pulau Jawa. Kategori desa tertinggal kini sudah tidak ada lagi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakta itu menjadi bukti berkembangnya sejumlah desa di Yogyakarta. Namun, Komisi 5 DPR RI menyayangkan perkembangan desa itu tidak serta-merta mengentaskan Yogyakarta dari label provinsi termiskin di Pulau Jawa. Anggota Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pembangunan desa seharusnya dapat menjadi engine of economic growth alias mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana hal itu diatur dalam Undang-Undang Desa. Menurutnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu memiliki roadmap pembangunan desa yang jelas dan berdampak pada peningkatan ekonomi. Tujuan dari Undang-Undang Desa itu ingin menjadikan desa sebagai engine of economical growth Indonesia. Jadi kalau desanya maju, otomatis kemiskinannya berkurang gitu, iya kan? Korelasinya itu yang saya minta agar Kementerian Desa itu membuat roadmap untuk memastikan bahwa majunya desa itu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Jogja pertumbuhan ekonominya sudah bagus, ya sudah tinggi, termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa. Tinggal angka kemiskinannya masih yang paling miskin di Jawa. Upaya peningkatan ekonomi desa dapat direalisasikan melalui konsistensi program pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, diantaranya dengan berbagai pelatihan teknis.
Harapannya, masyarakat desa memiliki karakter yang berdaya saing dan inovatif dalam menciptakan lapangan kerja. Dari Yogyakarta, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI menilai Badan Urusan Logistik Ciwangi cepat tanggap dalam mengendalikan kenaikan harga beras. Ia berharap respon cepat Bulog ini dapat dilakukan secara merata di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan menilai Badan Urusan Logistik Ciwangi cepat tanggap dalam mengendalikan kenaikan harga beras. Ia berharap respon cepat Bulog ini dapat dilakukan secara merata di berbagai daerah. Terkait pengendalian harga beras, Budi mengatakan Bulog seharusnya memiliki regulasi yang fleksibel dalam penyerapan gabah petani lokal, sehingga penyerapan gabah petani dapat lebih maksimal untuk mengisi cadangan logistik. Tentu ada regulasi yang mengatur ini, dan tentu juga ada aturan kelembagaan yang juga mengatur ini, yang nanti akan kita bahas di dalam fokus group discussion di Komisi 4. Kita ingin melihat lebih dalam lagi nanti terhadap perubahan-perubahan peraturan yang bisa dilakukan untuk agar Bulog bisa lebih fleksibel, bisa lebih banyak juga menyerap gabah lokal, gabah petani. Kalau Bulog bisa memiliki stok gabah lokal ini dan itu dimiliki Bulog gitu kan, maka Bulog bisa punya kemampuan untuk bisa menstabilkan harga komoditi ini. Tak hanya itu, Budi menegaskan kebijakan menaikkan harga pokok penjualan atau HPP gabah juga dapat membantu kesehatan ekonomi petani Indonesia, sehingga Bulog dan petani memiliki hubungan yang sama-sama menguntungkan. Namun saat ini cadangan beras Bulog masih bergantung pada impor. Berdasarkan data impor beras tahun 2023-2024, Bulog telah melakukan impor sebanyak 3,6 juta ton. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah perlu mengantisipasi secara serius kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Meski pemerintah mengklaim terjadi penurunan harga komoditas pokok, namun hal itu belum merata di setiap daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, persoalan pangan tidak boleh dianggap sebelah mata karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan impor sebagai salah satu solusi menjadi buah si malakama karena dinilai kerap merugikan petani. Dan saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Pemerintah perlu mengantisipasi secara serius kebutuhan pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Meski pemerintah mengklaim terjadi penurunan harga komoditas pokok, namun hal itu belum merata di setiap daerah. Persoalan pangan tidak boleh dianggap sebelah mata, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan impor sebagai salah satu solusi menjadi buah si malakama, karena dinilai kerap merugikan petani. DPR mendesak pemerintah untuk tetap menjaga distribusi pasokan bahan pangan dan memperhatikan musim panen,
agar terjadi keseimbangan antara supply and demand yang ada di masyarakat. Ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah lewat langkah-langkah yang konkret. Yang pertama tentu mengendalikan harga kebutuhan pokok itu. Yang kedua melakukan antisipasi lewat pembenahan lumbung-lumbung pangan kita, khususnya berkaitan dengan persoalan produksi gabah kita, berkaitan dengan persoalan luasnya lahan pertanian kita, yang selama ini makin hari produktivitasnya mengalami penurunan, sementara yang mengkonsumsi beras makin banyak. Tentu akan menjadi persoalan. Yang ketiga, agar tidak lagi menganggap enteng persoalan pangan ini, karena ada solusi, yaitu solusinya ketika ada persoalan beras naik, solusinya adalah import. Berhentilah dengan cara berpikir seperti itu. Ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. Saya sarankan agar pemerintah ini fokus betul soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek yang mercusuar itu, mau selesaikan blok sekian di KN segala macam itu, hentikan dulu. Alihkan uang ini ke beras. Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi. Meningkatnya harga bahan pangan dan ketidakpastian pasokan di berbagai daerah dikeluhkan para pedagang. Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pangan lokal dan menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pangan dan lonjakan harga yang kian mencekik masyarakat. Nah, yang jadi catatan adalah keluhan masyarakat, pedagang terutama ayam ini nggak ada, barangnya nggak ada, ayam barangnya nggak ada. Kalau harga sih naik seperti biasa pasti naik, tetapi yang itu yang menjadi keluhan itu pertama. Lalu kedua adalah kedelai kita ketemu dengan para pengrajin tempe tahu. Nah, kedelai itu sama sekali nggak ada kedelai lokal sama sekali. Jadi padahal kalau di Indonesia, di Jawa terutama, yang namanya tempe tahu itu hampir setiap hari pagi, siang, sore, tempe sama tahu. Dan itu nggak ada. Jadi mereka 100% pakai kedelai impor. Tak hanya peningkatan kebutuhan dan konsumsi di sektor pangan, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah daerah di Indonesia diprediksi meningkat selama Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Ini semua harus diantisipasi, harus dihitung dengan baik. Jadi saya berharap Pertamina menghitung kembali dengan baik ketersediaan bahan bakar minyak, khususnya Pertalite yang menjadi konsumennya adalah masyarakat umum ya. Beda dengan Pertamax kan harganya lebih tinggi, dan untuk mobil-mobil transportasi umum kan menggunakan Pertalite. Di sisi lain, dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, DPR meminta Pertamina tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi harus meningkatkan program pelayanan kepada masyarakat. Pertamina ini perusahaan besar BUMN yang besar namanya, tapi tidak besar servisnya. Coba Bapak perhatikan setiap tahun di Lebaran itu. Kalau Lebaran, apa ada di pinggir jalan itu ada bengkel gratis Pertamina? Gak ada itu, dipasang-pasang di pinggir jalan. Kita pergi ke kampung, hutan, hampir kira-kira kadang 50 kilo hutan semua. Gak ada satupun. Jangan promosi. Lebaran bukan saat Bapak lagi promosi, servis sudah. Masa promosi, pelayanan promosi, mau nyari pendapatan aja. Jadi jangan ke situ. Kita berpikir servis pelayanan itu. DPR menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan kurang sigap dalam menghadapi momen Ramadan dan Lebaran tahun ini. Terlebih, lonjakan harga dan kelangkaan stok bahan pangan juga kerap berulang setiap tahunnya saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, DPR mendesak pemerintah membuat roadmap terkait ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti bahan pangan dan energi, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, Luanda merupakan ibu kota negara Angola yang menjadi kota terbesar dan pusat ekonomi negara.
Luanda memiliki banyak potensi wisata, mulai dari pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Kemudian, pemirsa, salah satunya tentunya yaitu Fortaleza de Es Miguel, yang saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Bagaimana dan seperti apa Museum Nasional de Historia Militar? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, membahas tentang Museum Nasional de Historia Militar. Di sini menyimpan sejarah panjang politik dan juga militer negara Angola. Dan museum ini menyimpan berbagai koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak sejarah yang seolah-olah menari di setiap lorong museum. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Museum Nasional de Historia Militar Angola pada segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Pemirsa, mungkin masih banyak dari kita yang belum familiar dengan negara Angola. Angola terletak di bagian selatan Afrika, beribu kota Luanda yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama negara ini. Jika kita berjalan-jalan di kota Luanda, potensi pariwisata yang dapat kita temukan adalah pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Salah satunya adalah Fortaleza de Es Miguel. Fortaleza de Es Miguel, sebuah benteng yang menyimpan sejarah panjang dan saat ini menjadi lokasi Museum Nasional de Historia Militar. Dibentuk pada tahun 1975, museum ini telah melalui perjalanan panjang. Mulai dari masa-masa sulit pada tahun 1978 hingga kemudian direstorasi dan kembali dibuka untuk umum pada April 2013. Museum ini telah menjadi wadah untuk koleksi dan warisan sejarah militer Angola. Jika berkunjung ke museum ini, kita akan disambut oleh koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak-jejak sejarah yang terpatri dalam setiap artefak. Seolah-olah sejarah militer Angola menari di antara lorong-lorong museum. Bagaimana tidak? Di museum ini terhampar sebuah kisah yang begitu mengesankan. Salah satunya menampilkan koleksi alat militer, termasuk kendaraan yang pernah digunakan oleh 3 partai politik Angola selama konflik di negara tersebut. Kendaraan-kendaraan ini seakan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan bagaimana sejarah politik dan militer terjalin erat di tanah ini. Kita juga dapat menemukan meriam, patung-patung pahlawan, dan kisah perang saudara yang pernah terjadi di Angola. Perang saudara yang akhirnya berakhir setelah hampir 27 tahun pada tahun 2002 itu kabarnya adalah perang saudara paling lama dalam sejarah modern. Itulah kenapa
Museum ini memainkan peran penting dalam mengenang pahlawan dan peristiwa yang membentuk sejarah nasional Angola. Tak selalu soal sejarah. Dari lantai atas museum ini kita dapat menikmati landscape kota Luanda yang indah. Terhampar di garis pantai yang menghadap langsung ke laut lepas Samudra Atlantik, menambah keindahan ketika kita berkunjung ke museum ini. Museum Nasional de Historia Militar tidak hanya menjadi rumah bagi koleksi-koleksi berharga, tetapi juga menjadi jendela untuk mengeksplorasi peran pahlawan serta peristiwa bersejarah yang membentuk Angola menjadi apa yang kita kenal saat ini. Pemirsa, di pengunjung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Jumat 15 Maret 2024. Pada siang hari ini, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat panja membahas mengenai daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Serin Reski, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.